Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog pagi hari ini. Dan pastinya sungguh sangat berbahagia dan salam jumpa untuk narasumber kami yang sudah hadir pagi hari ini. Nah, untuk menjaga keamanan kan sudah menjadi tugas Polsek Banjar ya, apalagi saat ini menjelang pemilu harus tetap kondusif dan aman. Nah, seperti apakah strategi dari Polsek Banjar untuk menjaga Harkam Tipmas? Untuk itu kami langsung sapa saja narasumber kami, yaitu AKP I Putu Merte SH, Kanit Reskrim Polsek Banjar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Putu. Om Swastiastu, Mbak. Salam Selamat sehat. pagi. Salam sehat kembali. Baik. Ya. Ini terima kasih sekali nih untuk Komandan bisa hadir pagi hari ini dan tentunya bisa berbagi bersama pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Seperti apakah tekan angka kriminal jelang pemilu 2024 ini khususnya di wilayah Bapak yaitu di Polsek Banjar. Iya, silakan. Terima kasih, Mbak. Mungkin kami bisa jelaskan wilayah Polsek Banjar. Ini Polsek Banjar luas wilayah itu hampir 172,60 km dengan panjang jalan 7 km, desa 17 desa untuk di Kecamatan Banjar. Ada geografisnya itu ada dataran rendah, dataran tinggi dan dataran tanah dandus. Nah, untuk dataran rendah itu yang bisa ditanam di sana sawah berupa kebun padi dan kebun anggur. Kalau di dataran tinggi ada cengkeh, kopi, coklat. Yeah. Nah, kemudian ada dataran tandus yang di sana ada batu gundul. Untuk saat ini daerah musim panas riskan sekali dengan adanya kebakaran karena gesekan-gesekan. Untuk jumlah penduduk untuk untuk Kecamatan Banjar di tahun 2002 itu hampir 90 juta jiwa. Untuk kriminal yang selama ini yang mendominan di sana adalah pencurian dan penganiayaan. Ada juga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang paling sering ditemui ya Pak? Ya, betul sekali untuk di Polsek Banjar. Iya. Baik. Jadi itu untuk yang secara umumnya ya Pak ya? Secara umum. Secara betul, umum. Ya. Tapi kalau ditemukan kriminal, maksudnya untuk kriminal sendiri di Polsek Banjar ini memang tidak terlalu banyak lah hitungannya ya Pak ya? Betul. Ya, disyukuri disyukuri sekali hitungannya ya. Bersyukur, ini karena apa nih Pak kira-kira? Kita sebagai pelayan masyarakat ya, khususnya Polsek Banjar berkolaborasi dengan
Babinsa dari sebelah dari Koramil Banjar, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat kita selalu melakukan pendekatan sambang ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adatnya maupun aparat-aparat desa setempat untuk kita memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Dan kita juga setiap Jumat kita selalu datang mendekatkan lebih dekat dengan masyarakat dengan adanya Jumat Curhat. Jumat curhat ya. Ya, Dan memang itu dilakukan berkesinambungan ya Pak? berkesinambungan setiap hari Jumat. Siap. Ya, kemudian jadinya kita lebih dekat dengan masyarakat. Unek-unek masyarakat yang ada di desa ataupun di tempatnya langsung dikomunikasikan kepada kita. Jadi kita bisa, kalau bisa kita selesaikan di tempat. Kalau tidak kita mencari waktu kita berkolaborasi dengan aparat setempat yang namanya si Pandu Beradat. Oke, jadi kalau misalnya ada unek-unek dari masyarakat, Ya. terus dari pihak Polsek sendiri memang langsung mengapresiasi ya, menerima aspirasi tersebut, terus melakukan ada restoratif justice juga nggak? Ya, Pak? betul. Sebelum dia masyarakat melapor ke Polsek, Iya. bisa kita lakukan penyelesaian secara restoratif oleh Babin. Oh, Babin dulu. Ya, problem Baik. solving namanya. Kemudian diselesaikan di sana berkolaborasi dengan si Pandu Beradat. Kalau memang bisa diselesaikan di sana, diselesaikan langsung di tempat di kantor desa. Iya. Jadi Di secara mana- kekeluargaan ya Pak ya. kekeluargaan di mana Babin Kamtibmas itu bertugas di desa setempat. Kalau selama ini kasus yang mungkin melakukan restoratif justice tuh apa saja Pak? Ada memang. Ada ya? Ada penganiayaan, Oh, mungkin ada KDRT? keluarga. KDRT ada. Oh, ada juga. Ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Kebanyakan penganiayaan, mungkin salah paham Oh, antar keluarga, antara ponakan, paman. Nanti kita bisa bantu, bukan kita bantu, ada dari masyarakat baik pihak pertama maupun pihak kedua, pelapor maupun telapor, ada kesepakatan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kemudian syaratnya sudah terpenuhi, kita restoratif di kantor. Tetap dengan surat atau tanda tangan Dengan surat, perjanjian ya Pak ya? dengan surat pernyataan bersama. Pernyataan ya. Karena di dalam restoratif itu kan ada syaratnya, baik formil maupun material. Baik, nah itu baru gambaran awal dari Polsek Banjar ya Pak ya yang sudah dialami oleh Bapak AKP Putu Merte SH. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin ingin sharing atau ingin bergabung, ingin bertanya juga, jangan lupa kita memang fokusnya ke tekan angka kriminal jelang pemilu 2024. Seperti apakah aksi dan reaksi dari Polsek Banjar untuk Anda ketahui sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mbak, minggir mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak? Loh piye toh Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh belum laku-laku. Aku itu salah buru-buru loh mbak. Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih Mas ya? Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh Ya mending ganggu? dodolan daripada naik motor di trotoar. Ini kenapa sih Mas Mbak kok pada ribut? Ini loh orang Masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah Mbaknya dia ini- ki naik motor kan loh. di trotoar. Alah, Ya Mbak. salah no ya. Alah mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah Tapi digangguin. wong dodolan orang iso ngomong. Ah, sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan. Lah terus aku harus jualan di mana loh? Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan.
Ngerti ya kan? Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, masih bersama saya Irna dan juga tentunya bersama narasumber kami, yaitu Kanit Reskrim Polsek Banjar AKP Putu Merta SH. Ini kan berbicara soal menekan tekan angka kriminal jelang pemilu 2024. Nah, Pak, ini kan apakah di Polsek Banjar sendiri sudah melakukan atau enggak ada latihan pengendalian nih atau dalmas dalam rangka kesiapan menghadapi pemilu serentak nanti di tahun 2024 dari Polsek Banjar atau Polres Banjar ya? Polsek Banjar. Oke, baik. Polsek ya, bener ya. Jangan Polres ya di sini ya. Baik, siap. Silakan jawabannya seperti apa nih, Pak? Untuk latihan pengendalian massa atau dalmas itu udah langsung terpusat di Polres. Polres, oke. Di Polres ya. Untuk dari Polsek kita melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan dengan melakukan patroli bersama atau sinergitas. Sinergitas ya. Kalau masalah persiapan pemilu untuk pengendalian massa langsung terpusat di Polres. Dan anggota-anggota dari Polsek juga tetap ikut latihan di Polres karena terbatas juga sih anggota, jadi tetap itu dari Polres ya. Oke, ada bantuan dari Polres hitungannya gitu ya. Kalau memang jumlah di Polsek sendiri memang berapa orang, Pak? Untuk saat ini Polsek kurang lebih 54 orang. Oke, siap. Itu udah termasuk pimpinan Kapolsek, Waka dan Kanit. Baik. Nah, kembali lagi ke untuk menekan angka kriminal jelang pemilu 2024. Tadi kan sudah disampaikan juga bahwa untuk Polsek Banjar itu tidak terlalu tinggi gitu kan kasusnya, Pak ya, Astungkare. Tapi kalau misalnya tetap harus ditekan angka kriminalnya nih kan memang wajib ya, Pak. Tapi kalau dari bayangan Bapak sendiri, apakah ada bayangan bahwa nanti nih kalau udah mau pemilu yang paling tinggi ini kayaknya ini deh gitu. Kira-kira apa? Ada bayangan nggak, Pak? Kita tetap optimis. Antisipasi. Optimis, baik. Optimis. Janganlah kita underestimate gitu betul. Namanya kita sebagai pelayan pengamanan wajib hukumnya untuk tidak underestimate. Sehingga kita ada upaya-upaya untuk melakukan penekanan angka-angka kriminal. Ya, kita sudah lakukan dengan patroli sinergitas dengan Koramil, dengan Satpol PP. Sambang-sambang juga ke tokoh-tokoh parpol, ke caleg-caleg yang akan bersaing nanti di pemilu. Kita juga datangi, sambang juga ke tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat untuk membantu perpanjangan kita, karena kami mengcover 17 desa di Kecamatan Banjar ini kan tidak bisa kita cover kan. Jadi perpanjangan kita ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh parpol juga bisa bersinergi untuk menjaga keamanan menjelang pemilu 2024. Jadi memang saling membantu lah ya, Pak ya. Bersinergi. Enggak cuman bersinergi, tidak cuman hanya dari Polsek Banjar saja, tapi juga dari semua unsur. Baik. Boleh langsung ada pertanyaan ini kita terima. Boleh langsung dibantu jawab ya Bapak ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami di 081139999790. Selamat pagi dulu untuk kenalkan Mbak Irna, nama saya Ibu Sri Wahyuni. Dan kebetulan saya baru mendengarkan, apakah memang ini acaranya baru? Ya baru sekali Ibu. Tadi disampaikan oleh Bapak Kanit ya yang benar ya, bukan Bapak Kapolsek, tapi Bapak Kanit Reskrim Polsek Banjar yang benar. Ini tadi disampaikan bahwa memang di tempat Bapak itu sedikit sekali untuk kriminalnya. Tapi yang ingin saya tanyakan, ketika setiap curhat Jumat itu, Jumat curhat apa curhat Jumat Pak? Jumat curhat ya. Apakah memang selalu ada pengaduan Pak dari masyarakat di sana untuk memberikan informasi atau apapun yang dirasakan oleh masyarakat di sana? Seperti itu saja, terima kasih. Selamat tugas Pak, sehat selalu. Terima kasih. Gimana, langsung ditanggapi dulu deh Pak? Boleh. Setiap Jumat curhat, karena permasalahan-permasalahan di desa itu kan kompleks sekali ya, di mana masyarakat tinggal, bukan hanya kriminal saja, gangguan-gangguan kamtimas yang
sampaikan ke kita. Banyak juga ada mungkin contoh karena itu daerahnya kan pegunungan. Pegunungan, kemudian kebun-kebun, cengkeh, gelap di sana. Banyak juga ada kepingin nih Pak. Oh, masukan ada gelap ya nih Pak. penerangan jalan Pak. Oke, siap. Ini jalannya lubang Pak. Banyak ada masyarakat jatuh. Ya kami kan tetap koordinasikan kepada instansi terkait ke Pemda. Mungkin yang berkompeten masalah penerangan perhubungan. Mungkin kalau jalan mungkin KDSPU-nya, PUPR-nya. Jadi ditampung ya Pak ya? Ditampung, karena kan kami tidak bisa memutuskan kalau yang itu. Iya. Karena itu instansi yang lain, instansi terkait. Jadi apapun nanti itulah pentingnya kita langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga keluhan-keluhan masyarakat Iya, jadi tahu ya Pak ya. Iya. Jadi kita tetap sampaikan, kita tampung, kita sampaikan kepada instansi terkait agar ditindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat. Siap, baik. Itu dulu. Satu lagi nih ada selamat pagi tapi tidak ada nomornya 124, tidak ada namanya 1240 belakangnya. Terima kasih. Entah ini kalau di fotonya satu keluarga nih, soalnya di bapak apa ibu nih. Terima kasih untuk Anda yang sudah sharing pagi hari ini. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Kanitnya adalah, Pak, kalau di Polsek Banjar itu apakah memang ada penanganan khusus jika memang ada permasalahan nantinya ditemukan untuk menyambut pemilu, misalnya apakah memang dari Polsek Banjar sendiri yang menghadapi atau enggak memang nantinya langsung menuju ke Polres Buleleng untuk penanganan kejahatan yang khususnya ini apa nih ya, mungkin maksudnya khusus apa pemilu nih? Oh mungkin baik, ya, siap. Pemilu, ya. Baik, terima kasih, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Tanggapi ini. Untuk penanganan khusus, mungkin dalam hal ini mungkin dalam pelanggaran konten pemilu ya, oke, baik. Di sana sudah ada namanya Gakumdu, penegakan hukum pemilu. Penegakan hukum pemilu ya, Gakumdu terpadu, penegakan hukum terpadu. Di sana memang ada penyidik dari kejaksaan. Oh oke. Ya, dari Bawaslu juga di sana. Jadi kalau masalah-masalah pelanggaran pemilu kita arahkan ke Gakumdu. Jadi penanganannya bukan penyidik dari kepolisian. Ada khusus. Ya, Gakumdu namanya. Jadi penegakan hukum terpadu. Baik. Tapi sih harapannya tidak ada ya Pak. Semoga tidak ada. Tapi tetap harus waspada dan kita aware ya menghadapinya. Betul. Baik. Kembali lagi ke topik kita kan ini tekan angka kriminal jelang pemilu 2024 nih Pak. Tapi memang apakah memang kedepannya nih dalam pemilu ini kira-kira untuk Polsek Banjar sendiri apakah memang sudah siap? Kita selalu siap. Kita selalu siap menghadapi event-event besar ini kan, masa event besar, pesta demokrasi ya. Jadi kita tetap siap menghadapi ini. Kita rencanakan rencanakan persiapan-persiapannya. Mungkin nanti terus akan dimatangkan. Baik. Pasti siap kita. Harus siap. Baik. Siap, betul. Ini mulai lagi ada yang mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih untuk Ibu Madi di Sambangan. Baik, saya sedang mendengarkan katanya. Baik, pertanyaannya adalah tadi kan Bapak sudah beberapa kali menjelaskan bahwa Polsek Banjar ini memang Sungkare memang sedikit permasalahan lah Pak ditemukan di masyarakat. Tapi kalau boleh tahu nih strategis dari Bapak sendiri dari Polsek Banjar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di Polsek yang Bapak pimpin seperti apa nih Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dalam menghadapi permasalahan tindak pidana ya, kriminal, kita tetap profesional dan proporsional dalam hal penegakan hukum. Namun tidak terlepas dari aturan-aturan yang kita terapkan. Contoh seperti tadi, kalau memang ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian yang namanya restoratif, sesuai dengan Perpol 8 2021 kan penanganan pidana secara restoratif kita lakukan juga. Kita tetap profesional dalam penanganan tidak pidana. Segala aturan yang berlaku lah. Pokoknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik pendengar, dan nanti kita akan membahas lagi. Jadi kami masih punya banyak kesempatan dan waktu. Silakan untuk Anda yang mungkin dari wilayah Banjar, karena memang pendengar kami juga banyak dari Banjar nih Pak. Silakan boleh menghubungi kami sekali lagi di nomor telepon 03622464 atau melalui WhatsApp di 0811 3999790. Pro 1 RRI Singaraja,
Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. John, angkat nih. Oke. Wih, ada ibu. Bro, bangun bro. Kita di mana, John? Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu. Terus gimana ibu itu, John? Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu. Hah? Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, masih di Dialog Interaktif, masih bersama saya Irna dan juga tentunya narasumber kami, Kanit Reskrim Polsek Banjar, AKP Putu Merte SH. Pak, ini kan kalau ngomongin, kebetulan saya mau bertanya juga, tapi ini ada yang bertanya lagi supaya saya tidak lupa kelewatan. Kalau Cipkon di Polsek Banjar, apakah juga gimana nih Pak? Apakah sama dengan tadi yang tadi Bapak sampaikan tentang tekan angka kriminal jelang pemilu ini? Kalau Cipkon di Polsek Banjar seperti apa? Gitu. Terima kasih Pak Made Merte. Ya, silakan. Ya, cipta kondisi yang kita lakukan di Polsek Banjar. Seperti tadi kita melakukan patroli yang sering kita namakan Blue Lights Patrol. Wow. Nah, itu artinya Pak? Patroli dengan rotator yang menyala malam. Oh, oke. Hanya untuk malam saja berarti. Malam kalau siang kan kita kalau nyalakan kan kelihatan ya. Oke, siap. Jadi malam kita waktunya acak. Dengan menggunakan menyalakan rotator, kemudian membunyikan sirine untuk memberikan sinyal bahwa kita tuh ada di dalam masyarakat. Baik. Di saat masyarakat terlelap tidur, silakanlah lelap tidur. Jadi kita tetap bergerak dengan waktu acak. Tidak kita bisa waktunya harus sekian, jadi kan ketahuan. Jadi tetap acak waktunya dan rutenya juga kita acak. Jadi minimal untuk menekan kesempatan, kan ada niat dan ada kesempatan. Jadi kalau dari rumah ada niat, dengan adanya kita melakukan patroli malam subuh, jadinya kesempatan tidak ada. Iya, diurungkan ya. Iya, diurungkan. Bapak-bapaknya lewat nih gitu. Baik, ini ada juga nih yang berkomentar, selamat pagi Mbak Irna, saya Pak Putu di Tiga Wase. Nah ini memang betul Pak tadi yang Bapak sampaikan, kalau menurut saya memang di daerah Banjar itu banyak daerah yang gelap, takutnya yaitu itu dia yang mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga sih nantinya bisa diteruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya di Jumat curhat yang benar ya. Terima kasih. Ini kalau menurut Bapak benar ya tadi yang tadi disampaikan, berarti ya banyak masyarakat yang merasakan gelap di daerah sekali, sana. Di Tiga Wase memang agak gelap sekali sih. Banyak kita sering patroli ke sana dengan waktu yang zigzag, agak gelap, bukan agak gelap lagi, gelap sekali. Karena di sana daerah pegunungan dan pohon-pohon rimbun ya. Kurang minim penerangan. Karena kan dengan penerangan minim
niat dan kesempatan di sana yang muncul. Iya. Itu jadinya. Jadi jangan sampai ya tadi benar dikatakan Pak Putu bahwa hal-hal yang tidak diinginkan nantinya jadinya mengundang gitu ya, seperti ada niat tapi untungnya Asungkara dari pihak Polsek Banjar ya Bapak Putu sudah sering melakukan patroli. Kalau malam-malam namanya blue light patrol, tapi kalau siang-siang tidak menggunakan blue light karena memang percuma menyalakan ya. Panas-panas siang-siang menyalakan lampu. Oke. Betul, ya. Nah, Pak, ini kan kita kembali lagi ke tekan angka kriminal jelang pemilu 2024. Mungkin kita akan lebih fokus lagi kalau jelang pemilu ini kan memang banyak apa ya, kayak gesekan-gesekan. Jangankan sesama orang luar, sesama saudara juga bisa jadi kan. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, seperti tadi saya bilang, selalu kita melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh partai politik. Dalam tanda kutip kita bukan berpartai tapi pendekatan untuk Kamtimas. Ya, bagaimana kita memberikan pesan-pesan Kamtimas, mengajak para tokoh untuk selalu menjaga bagaimana tahapan pemilu sampai nanti pemilu 2024 tetap damai dan lancar, sehingga kan Kecamatan Banjar itu kondusif terus. Iya, karena kalau bilang Kecamatan Banjar tuh tadi sudah diterangkan di awal bahwa memang luas ya Pak, termasuk Betul, wilayah yang sangat lumayan luas. Betul, dengan dataran dan juga dataran rendah, dataran tinggi, tingginya, maupun ada yang tanah tandus. Baik. Ya, seperti itu. Luas wilayah kan hampir 172 60 km. Dengan penduduk tadi hampir 90 juta ya Pak ya. Itu luar biasa. Tapi dengan tadi Bapak sampaikan bahwa sedikit sekali jumlah untuk kasus kriminalnya sampai saat ini ya Asungkara pokoknya kembali lagi ya. Betul. Ini ada yang mengapresiasi untuk Bapak nih kayaknya ini. Selamat pagi Bapak Kanit, luar biasa. Pokoknya saya selaku masyarakat di Kecamatan Banjar ini mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang bertugas di Polsek Banjar. Pokoknya semangat terus Pak, dan harapan saya sebagai orang yang termasuk dituakan, semoga nantinya pemilu 2024 dilancarkan khususnya juga Kecamatan Banjar. Terima kasih. Tapi Bapak ini tidak menyebutkan nama nih, jadi tidak siapa tahu memang Bapak Putu kenal nih ya, siapa tahu, tapi karena mereka tidak menyebutkan nama. Baik, kalau menurut Bapak gimana nih? Kembali lagi karena memang harapannya dari Bapak sendiri. Ya, harapan kami Polsek Banjar ya. Kami mewakili Bapak Kapolsek, terutama untuk Polsek Banjar, berharap bagaimana tahapan pemilu sampai nanti pemilu masyarakat bersinergi dengan kami Polsek Banjar untuk menjaga, membangun Kamtimas yang aman dan lancar dalam pemilu. Juga termasuk masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh partai maupun partai-partai politik. Baik. Jadi sekali lagi sinergitas ya. Baik, dari semua pihak ya. Baik, kita langsung sapa penelpon kali ini. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Siang Bu Made di Sambangan. Bu Made Sambangan, silakan. Niki metaken akede. Dulu kan ada peraturan motor itu siang nyala kan, siang hari nyala. Terus sampai keluarannya juga kan sudah disetting itu motornya siang hari itu nyala. Nah, saya kan ada motor nih, udah settingannya sudah demikian. Itu apa boleh tidak dinyalakan lagi? Selalu itu terus nyala pagi, siang, apalagi malam. Terus kemudian yang kedua, kenapa dulu itu ada peraturan seperti itu nggih? Sekarang sudah tidak berlaku lagi nih ke. Nggih Pak. Nggih. Semua Pak nggih imbunya. Terima kasih Bu Made. Wah, luar biasa ini ya. Saking perhatiannya ya Bu Made ya. Karena memang mungkin kalau dari ibu-ibu pikirannya itu agak maksudnya agak perhitungan. Nah, kalau nyala terus akhirnya mati nih. Cepat habis ya. Iya. Oke, mungkin ditanggapi dulu. Oh ya. Terima kasih Bu Made. Atas pertanyaannya bagus sekali itu kan. Namanya kita sebagai masyarakat yang aware dengan kita, itu peraturan masih tetap berlaku di Undang-Undang Lalu Lintas ya, angkutan jalan tetap berlaku, belum dicabut tetap, sebenarnya ya belum dicabut. Tetap menyalakan lampu induk, lampu induk ya namanya ya, lampu utamanya tetap menyala. Itu untuk keselamatan saja, baik pengendara maupun dengan orang lain. Karena mungkin di sini sekarang dengan menjamurnya sepeda motor, kalau
kita mungkin yang mobil apa yang lagi berpapasan berhadapan dengan adanya nyala lampu itu, jadi kita lihat ada motor di depan kita. Gitu. Itu sebenarnya untuk keselamatan kita bersama. Sehingga sampai saat ini aturan dalam menyalakan lampu utama itu belum dicabut di dalam Undang-Undang Angkutan Lalu Lintas. Oke. Jadi sebenarnya memang belum dicabut, tapi sekarang mungkin banyak juga yang tidak menggunakan seperti itu ya. Tapi kalau keluaran baru memang sudah otomatis. Sudah otomatis. Oke. Jadi itu ya Bu Made untuk penjelasannya. Wah, ini lagi mengetik lagi nih kayaknya nih. Ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan sepertinya kami akan break dulu untuk informasi berikut ini. Bahaya kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Berikut beberapa upaya mencegah kebakaran di rumah. Pertama, matikan alat elektronik saat bepergian dan cabut semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. 3. Awasi penggunaan lilin, jangan diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. 4. Jauhkan benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, kain, ataupun dekat kompor ataupun lilin yang menyala. 5. Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan masih menyala. 6. Periksa kabel listrik di rumah secara berkala. 7. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Ingat, kelalaian adalah penyebab utama kasus kebakaran yang terjadi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami melalui live YouTube di RRI Singaraja Official. Dan ini Bapak, mohon maaf nih, Ibu Made masih penasaran katanya. Jadi sebenarnya nanya lagi ya Ibu, boleh ya? Jadi boleh dong motor saya tidak dinyalakan di siang hari, atau disetting aja untuk di malam hari nih, atau dibiarkan saja? Itu saja sih, saya masih agak penasaran nih, suksma infonya Bapak Kanit. Oke, jadi sebenarnya kalau udah seperti apa Pak nih, katanya masih penasaran sebenarnya boleh terus apa tidak nih nyalakan? Selama aturan belum dirubah kan tetap berlaku. Lampu utama wajib hukumnya untuk dinyalakan. Ya, kecuali memang aturan yang berubah. Ya. Jadi Ibu Made masih wajib dinyalakan ya. Berarti yang tidak nyala itu tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Oke, baik. Nih lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi nih Bapak. Mohon maaf, saya tidak mau membuka, maksudnya saya memang ada di Kecamatan Banjar. Nah, yang jadi prioritas mungkin adalah ketika minum-minuman keras itu Pak. Seperti apa Pak dari Polsek Banjar nih? Terima kasih. Untuk minuman keras. Iya, untuk miras. Untuk minuman keras, kita melakukan upaya operasi-operasi sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan operasi, kita melakukan operasi operasinya? Untuk minuman keras itu kita melakukan operasi-operasi yang namanya operasi penyakit masyarakat. Ada. Kita juga selalu melakukan himbauan kepada masyarakat maupun yang penjual-penjual minuman keras untuk tidak melakukan penjualan secara berlebihan. Dan juga di bawah umur ya Pak? Ya, secara berlebihan, dan kemudian juga penjual-penjual minuman yang beralkohol untuk melihat juga orang-orang yang
membeli di sana. Kalau anak-anak, saya sering melakukan imbauan karena setiap melakukan patroli, selalu kita melakukan patroli ideologis, baik ke warung-warung yang menjual minuman beralkohol, untuk secara selektif menjual kepada masyarakat dan dibatasi. Karena terkadang itu kan disalahgunakan. Mungkin minum tidak masalah, yang jadi masalah di saat lepas kontrol akan melakukan tindak pidana kan. Nah itu dia tuh, pengancaman, pengerusakan, cepat tersinggung. Nah itu nanti kan muaranya dari alkohol. Iya, karena memang ketidaksadaran itu efek dari alkohol itu ya, Pak ya. Ya. Baik, jadi memang tetap juga dilakukan pengecekan ya Pak. Ini nggak tahu nih siapa yang bertanya ya. Terima kasih. Jadi memang dari segala hal memang sudah disiapkan juga untuk pemeriksaan seperti itu, pengecekan gitu ya Pak ya. Himbauan. Dialogis. Oke. Setiap kita patroli, baik malam maupun siang, kita ketemu warung-warung yang masih buka. Kalau memang dia menjual. Atau kepada masyarakat anak-anak muda yang selagi minum. Oke. Kita langsung, ada teguran juga. Ya, ada teguran juga. Sudah lah bubar lah ya gitu. Kalau lewat jam, ya silakan istirahat. Jam berapa Pak kalau misalnya ada aturan waktu malam itu? Aturan malam waktu kita tidak bisa menentukan. Cuma nanti kita kalau setiap menemukan masyarakat yang sampai subuh, kecuali memang dia ronda, membantu kita, terima kasih banyak. Kalau pas sambil minum minuman keras, minum minuman yang beralkohol, kita imbau untuk disudahi, istirahat, kita pulang ke rumahnya masing-masing. Oke. Tadi Bapak menyampaikan bahwa memang ada ronda juga, berarti memang ada sangat luar biasa ya Pak ya. Betul ya. Sering kalau kami patroli sampai ke atas, ada masyarakat ikut juga ronda di sana, berkumpul 3-4 orang. Ya Pak, saya lagi ronda. Terima kasih banyak Pak, membantu perpanjangan tangan dari Polsek Banjar, karena kan istilahnya kan mempolisikan masyarakat. Iya, demi keamanan masyarakat juga hitungannya. Iya, baik. Betul. Baik, kami akan sapa penelpon berikutnya. Boleh, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Halo. Iya, halo, Waya Ade. Om Swastiastu. Bapak narasumber. Oke. Tadi Bapak bilang kan patroli. Bagaimana dengan Babin Kamtibmas? Itu kan ada di desa Pak nih. Kan dia juga seharusnya berperan Pak nih. Iya. Jangan sampai Babin Kamtibmas itu hanya ngantor. Kemudian ada masalah apa ya, kenyam lainnya enggak ini. Ya Pak ya. Iya. Tapi kalau wilayah Banjar, setahu saya memang berat. Saya sendiri pernah menapaki wilayah SCTP itu tahun 75. Ketika mengadakan riset Gewasi Cempage Sidetapuy. Sampai nginep Pak. Itu berat. Tapi sekarang kan sudah ada jalan Pak ya. Ya betul. Astungkare pengamanan bisa terlaksana dan keamanan meningkat. Astungkare Pak ya. Tapi lingang Bapak sing ada pelanggaran berarti polisi ini sing ngelagain. Ini Pak ya betul nggih. Amalah gegaen. Ampura Bapak nggih. Nggih suksema. Aman niki manten tiang nimbrung. Nggih. Suksema sira di RRI niki. Suksema Pak Made Oyade dengan Irna Pak. Irna Watigiri. Nggih. Pak langsung ngadi niki Pak. Bisa saja. Terima kasih. Nggih. Aman niki kemanten. Suksema Om Santi Om. Suksema Pak Made Ribek. Ya, silakan. Gimana nih, Pak? Terima kasih Pak Made. Itu kritik saran untuk kita lebih maju. Itu kan cambuk. Kalau kuda pelan dicambuk jadi cepat ya kan. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Babin memang di sana karena kan gini, Babin itu melekat di desa.
Terkadang pas Babin juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kita butuhkan, karena kita kan di Polsek Banjar itu anggota sedikit. Jadi kita memanfaatkan anggota yang ada, memberdayakan anggota yang ada. Ya, kadang seperti saat ini ya, Babin kita berdayakan untuk pengamanan di Labuan Haji, itu contohnya. 3 hari ini kan, karena kan anggota habis. Ada juga anggota juga yang masih ada yang di Denpasar, Pasar Katiti masih ada. Masih bertugas ya, oke. Masih bertugas, jadi ada kekurangan. Jadi kita berdayakan anggota yang ada, termasuk Babin pun kita libatkan dalam pengamanan-pengamanan tertentu yang eventnya sangat mendesak, yang memerlukan kehadiran negara. Dalam hal ini kan kita dari bagian dari negara, kepolisian. Untuk apa yang tadi dibilang di atas, di SCTPB ya, SCTPB mungkin dari cerita tadi Bapak Riba ya, tahun 70-an mungkin gitu kan. Untuk saat ini jalan sudah bagus ke atas, kita juga melakukan patroli juga lancar. Bisa lancar ya. Perekonomian juga lancar. Jadi masyarakat yang mau ke pasar membawa hasil-hasil ekonomi, hasil-hasil perkebunan lancar, ekonomi meningkat sehingga masyarakat menjadi gemah ripa loh Jinawi. Baik. Sehingga masyarakat fokus kepada kebunnya, merawat sawahnya, ataupun tanaman-tanaman lainnya yang bisa menghasilkan untuk ekonominya. Baik. Itu saja? Ya, itu aja. Ini ada yang bertanya lagi nih. Mohon maaf Pak Kanit, memang kalau di Polsek Banjar itu memang karena memang di depan kelihatan sekali, walaupun saya bukan orang Kecamatan Banjar, tapi saya suka melewati ketika mau ke Seririt ataupun ke Lovina. Apakah memang selalu siap juga Pak kalau misalnya kita Polsek Banjar menerima tampungan dari masyarakat lain di luar daripada masyarakat dari Banjar itu sendiri? Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Boleh, namanya kita Polisi Republik Indonesia kan. Jadi kita tetap melayani masyarakat. Masyarakat bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan orang asing pun kita layani. Apalagi masyarakat Republik Indonesia, orang asing pun kita layani. Tapi tetap patuh pada hukum di mana bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Betul sekali, ya. Baik, luar biasa ini Pak. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi Bapak juga ingin menyampaikan mungkin yang sebagai karena Bapak lagi akan bertugas kembali katanya. Betul, ya. Jadi langsung aja kita sudah menerima masukan segala dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih untuk Anda. Sekaligus sekarang mungkin kita akan dengarkan closing statement dari Pak Kanit nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Silakan Pak Kanit. Terima kasih banyak Mbak. Untuk masyarakat khususnya ya, masyarakat Kecamatan Banjar, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh adat, semuanya. Ayo kita berkolaborasi, bersinergi, membangun Kamtimas yang aman dan damai menjelang pemilu 2024. Sehingga Kecamatan Banjar tetap kondusif, aman, tentram, ketara harja. Pilihan boleh berbeda, tapi keamanan Kamtimas Kecamatan Banjar tetap damai, aman, lancar, dan kondusif. Iya, tetap yang utama adalah itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Komandan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak AKP Putu Merta SH selaku Kanit Reskrim Polsek Banjar, dan juga Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0362 24644 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Selamat bertugas kembali. Terima Komandan. kasih Komandan. Ya, sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu, sukses untuk pemilu 2024. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.